Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Kami dari Dahlan Production sebenarnya ingin bercerita tentang kisah pengalaman horor kami berempat. Bermula dari kegelisahan kami aja sih sebenarnya ini mah. Makanya kita bikin video ini. Dan cerita pertama bakal dimulai dari saudara Chandra. Gue ya? Ya. Take one. Banyak sih cerita. Apa nih? Lumayan banyak. Sampai sekarang masih sih, belakang-belakangnya masih sih. Coba gue mulai dari ini dulu ya. Di tahun 2000 sekitar 2013-2014 lah. Langsung ya. Jadi pada saat itu tuh gue habis main latihan band lah. Latihan. Oh, lu ngeband dulu? Ada sama Ar juga. Band Demesis itu. Iya. Sama Ar juga. Itu kita pulang sekitaran jam 2 jam 3 dini hari lah. Lewat jalan. Jadi ketika gue di belakang, kita 3 motor, gue sendiri, basis gue sendiri, terus Ar juga di depan sendiri. Ya, gue ngeliat di kaca spion nih, ini asli banget. Ini kelihatan sih. Gue ngeliat di kaca spion tuh ada rambut. Di spionnya apa di mana? Di belakang gua. Oh, Terus jadi kayak ngelewer gitu, ngelewer ya, rambut putih. rambutnya putih. Rambutnya putih, itu jelas. Tapi lu ngeliat sosok gitu nggak? Cuman rambut aja gitu? Karena spionnya itu ngadepnya normal. Oh iya. Jadi yang kelihatan cuma sisi-sisinya doang nih. Oh. Nah, sisi-sisinya doang. Tapi lu nggak lihat baju-bajunya atau apa gitu? Enggak. Full rambut. Iya. Tapi coba lu bayangin kalau ketika spionnya gua hadepin ke sini. Tapi untungnya spion itu ngadepnya jalan lah gitu. Untungnya ngadepnya ke posisi normal. Jadi gua kan kalau misalkan ya kadang sama orang ya kadang gua balik spionnya tuh gua hadepin ke sini gua. Buat kalau misalkan interaksi komunikasi. Tapi pada saat itu enggak. Dan coba lu bayangin kalau spionnya adanya di posisi sini. Langsung, soalnya gue ngeliatnya di spion pas banget, gue lagi bawa motor, gue liat spion, rambut. Lu boncengan nggak? Enggak, Lu sendiri? kita bertiga sendiri. Oh iya lanjut. Putih semua putih rambutnya ngampeng. Dan besoknya gue lihat nggak ada misalkan kayak spanduk kah atau. Oh, lu balik lagi ke lokasi? balik lagi besokannya. Emang kejadiannya jam berapa pas lu? Jam 2 jam 3 lah. Jam 2 jam 3 malam gitu. Jam 2 jam 3 pagi lah, udah dini hari. Tapi yang jadi pertanyaan gue, lu balik ke Depok atau balik kemana tuh? Enggak, itu kita 2013. Belum ya itu ya? Tahun 2013 itu. Itu serem sih. Terus juga dia juga udah main duluan aja udah gitu. Ya, Pada saat kejadian itu kan malam tuh jam 2, 3-an gitu. Terus apa yang lu lakuin pada saat itu? Terus ngebut aja udah. Itu durasinya lama? Enggak. Karena gue juga nggak berani nengok lama. Takutnya dia gitu. Terus lu Oh, gue paham sih. Jadi lu ngerasanya tuh kayak dia tuh di belakang lu gitu, Iya. Rambutnya ke depan gitu. Rambutnya tuh kelihatan kayak rambut. di sini. Oh, di situ lu. Di sini gua udah ngawer-ngawer kayak lu misalkan lu boncengan sama wanita rambut panjang aja. Iya. Rambutnya ngelawer. Gak tau, gue gak pernah sih. Ya lanjut. Oh gitu. Iya kayak lu boncengan sama wanita aja udah rambutnya ngelawer putih, rambutnya putih tua gitu. Enggak full uban tapi yang kayak campur kayak nenek-nenek rambut. Tapi berasa nggak sih di badan lu? Kalau ada yang nempel gitu? Nggak ada. Oh, lu gak berasa, cuma ngeliat aja. Ngeliat aja. Dari spion. Itu udah dapet lah gue titik keramaian lah. Iya. Emang tuh jalannya sepi banget. Gue dapet titik keramaian, akhirnya gue berani nengok belakang, nggak ada apa-apa sih. Alhamdulillahnya nggak ada apa-apa, tapi yang nggak ada rambut panjang gitu aja. Terus ya udah pas di situ ya gue ngerasa kayak ada yang diboncengin sih. Gue ngerasanya gitu. Tapi kan kalau motor, lu pasti ini motor sendiri sama motor Oh. boncengan berasa kan? Iya kan berasa. Tapi Berasa, udah berasa. ini
enggak ya, gue ngerasa gue sendiri aja, tapi emang pas gue ngeliat situ ada rambut, terus besoknya siang tuh gue ngecek di titik yang sama, karena itu kan deket rumah juga kan, di titik yang sama gue berhenti, gue ngeliat sekitar nggak ada yang serupa kayak gitu. Nggak ada yang serupa, nggak ada yang, kalau misalkan lu inget rambut nenek-nenek yang rambutnya panjang, iya, antara putih sama hitam. Iya, nggak full uban semua, nggak full hitam semua, ya udah campur. Dan itu tuh gua samain misalkan sama potongan spanduk, enggak, putihnya beda. Dibilang sama sapu, nggak ada sapu yang kayak gitulah, sapu ijuk itu Iya. kejauhan lah. Lu ngapain ke situ lagi, balik lagi? Itu loh yang jadi sebenarnya. Dia mau Ngapain? cross check. Enggak. Kalau memang lu mau cross check apa itu di jalan raya gitu loh maksud gua. Ya iya, ya siapa tahu aja gue yang salah mata. Lu berharap apa gitu? Gue berharap Bohong. Gue berharap tuh yang gue lihat semalam itu bohong ya, cuman gua kali yang halu, gua kali yang salah ngeliat, Kecapean gitu. atau gua kecapean karena udah jam 2 jam 3. Ya udah, tapi itu jelas. Tapi itu lu ngerasa sendiri itu makhluk halus. Bukan, maksudnya sampai kan. sekarang lu nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Tapi enggak, maksud gue lu rasain. Iyalah. Iya. Iya. Karena pikiran cepat kita udah. Iya. Ya udah, nangkepnya. Tapi yang jadi buat kesimpulan gue sih, mungkin orang nggak bisa ngeliat secara kasat mata ya. Mungkin Iya. kalau pada saat ngeliat dari pantulan cermin bisa dilihat, atau enggak dari kamera yang tidak ngeliat secara spontanitas. Orang tuh kadang-kadang kayak misalkan lu kan nggak bisa ngeliat, atau gue juga nggak bisa ngeliat, cuman gue bisa merasakan, mungkin kayak gitu kali kesimpulannya. Oh iya. Dia belum. Nah, udah tuh ya. Udah ada tuh, kelar tuh saya udah gua nggak ketemu, gua cari tahu yang ada, ya udah selesai, udah gua anggap gua lupain. Terus beberapa saat kemudian ya nggak lama deh setelah kejadian itu ada lagi, tapi bukan gua di jalan. Bukan di tempat yang sama. Bukan di tempat yang sama, tapi gua nggak bisa bilang ini nyambung, tapi dibilang nggak nyambung. Dibilang nyambung ya, tapi masih Tapi relate tapi, gitu ya. Tapi waktunya dekat sama kejadian itu. Jadi itu kan posisinya setelah abang gua nikah ya. Posisi tahun-tahun segitu kan. Ya dulu kan ya sebelum dia nikah ya gua tidur bareng sama dia. Nah, terus karena kejadian itu gua juga jadi takut. Tidur tuh matiin lampu tuh jadi takut. Jadi takut matiin lampu, ya udah gua nyalain. Sempat beberapa bulan tuh, beberapa tahun tuh gue nggak bisa tidur cepat gitu, jadi selalu uring-uringan. Sebelum kejadian itu juga udah uring-uringan karena belum biasa tidur sendiri kan. Jadi habis nggak lama kejadian itu sekitaran sebulan lebih di kamar. Di kamar. Jadi tuh kayak ada orang jalan. Tapi itu Enggak, posisi di mana nih? posisi di kamar gua. Di kamar. Enggak, orang jalan yang lu rasain. Orang di jalan luar. di luar. Oh, oke. Di luar. Jadi orang yang jalan itu gua rasain tuh di luar. Tapi lama-lama deket. Kayak nyamperin lu. Kayak nyamperin gua. Tapi jalannya itu bukan pak itu. Nyeret. Seret. Anjing branding sih gua. Itu asli. Terus gua Itu jalan nih, seret. Tapi itu lama-lama dari tipis nih. Seret sampai bener-bener titiknya itu tuh lama-lama dekat ke kuping. Waduh, Deket ke kuping, deket. Karena kayak kita mainin volume gitu. Iya. Kayak seret. Lama-lama naik, dan posisi tidur gua itu selalu gua setting tuh seperti ini. Kepala gua itu di belakangnya itu jendela. Oh, jadi lu ngebelakangin jendela. Dan ketika dia volumenya semakin naik, gua baru sadar kalau itu ada di belakang jendela. Oh. Gua baru sadar ternyata tuh ada di belakang kepala gua suaranya. Ini kondisi lampu terang. Akhirnya semakin gede, gue beraniin diri dong, karena suara semakin gede, gue beraniin diri deh. Buat ngeliat
Enggak gini sih, enggak gue bangun terus gue ngeliat ada apa, enggak. Terus? Jadi yang gue liat cuma gue gini doang. Oh lu ke atas? Ngeliat ke atas? Ngeliat ke belakang gitu. Oh, iya. Gue ngeliat ke belakang gitu. Karena kan posisi ya kalau gue gini doang udah kelihatan lah jendela. Iya. Ya, jendela gue kayak jendela orang lah kayak biasanya ya, ada jendela kaca, ada hordeng. Udah. Itu posisi rapat. Gue nggak pakai hordengnya rapat. Gue nggak pakai kaca nako yang pisah-pisah gitu, enggak. Ya udah, pintu yang jendela yang kebuka gitu. Dan itu kalau setiap malam pasti gue tutup. Sebelum malam pun biasanya udah gue tutup sore. Posisi kamar lu di atas kan? Iya, posisi kamar gue kan di atas tuh. Enggak gini guys, sebelumnya kita nih syuting di tempatnya dia ya. Kita syuting ini iya. di rumah ini Iya, gitu. di sini. Jadi Posisinya kerasa tuh waktu itu banget di sih. mana sih, Chan? Di kamar. Kamarnya tuh di belakang. sini. Kamar, iya kamarnya Di masih belakang sini guys. Iya. Belakang sini. Terus lanjut. sampai mana tadi tuh, sampai volumenya semakin keras gitu ya. Dan akhirnya semakin memuncak dan gue berani diri dah. Gue ngeliat ini dan yang gue lihat enggak sosok, bukan sosok yang gue lihat. Yang gue lihat itu adalah hordeng ayo buka. Iya gitu. Terus lu langsung ngapain tuh? Kaget lah. Kaget pasti. Perasaan takut. Ada lah. Pastilah kayak gitu. Perasaan takut gue itu udah ada dari pas suara Ya? Srek ditambah kayak gitu. Pas gue tuh langsung hordeng yang gue liat langsung bret. Langsung gue kaget. Langsung gue samperin ke jendela. Ih, gigi juga lu. Iya gitu. Samperin. Gue sih Iya. merinding sih kalau gitu. Gua sih kabur. Terus kabur gua anjir. Iya, gue mikirnya tuh ya kan rumah gue Oh Iya, biasa. gitu. Nah pas gue posisi mau bangun lagi menuju ke hordeng itu, ke jendela itu, yang kedengeran tuh kayak suara udah suara kayak ada yang terbang tapi kena pohon gitu kan, yang kayak atau enggak gue nggak tahu lebih tepatnya suara apa ya, kayak pohon itu kayak digoyang-goyangin gini. Pas gue ngelihat ke jendela itu, keluar jendela itu emang pohon goyang. Oh berarti posisinya memang ada pohon di situ. Ada di depannya ada pohon gitu. Ada pohon, tapi maksudnya kayak pohon-pohon hias doang loh. Nah pohon itu goyang semuanya. Akhirnya itu posisi sekitaran setengah satu jam 12 gitu. Akhirnya gua paksa untuk keluar rumah. Gua paksa keluar rumah. Itu jam berapa? Karena itu kan di luar, karena kan pohonnya kan ada di luar rumah. Oh, jadi iya. jadi gua paksa untuk gua keluar rumah. Gue cek tuh pohon, maksudnya tuh gue tuh masih positif tingginya Positif tuh aja gini. gitu ya. Gue pas dari perjalanan dari kamar keluar rumah, feeling gue cuman bilang ya Allah mudah-mudahan ini maling, Iya. mudah-mudahan ini maling. Udah gitu doang. Jadi tapi pas gue ngeliat ke luar, pohon nggak kenapa, nggak rusak, nggak apa. Posisi goyang pun juga udah nggak goyang. Tapi kalau misalkan emang maling ya lu udah ketahuan gitu, pasti kan pohon depan injek lah, apalah gitu kan. Dan posisinya enggak, semua pohon rapi, nggak ada yang nggak ada daun yang gugur. Iya. Biasanya kalau habis digoyang tuh kan masih ada sisaan goyangannya. Enggak, masih sama aja gitu. Itu posisi jam berapa tadi? Setengah satu jam 12-an segituan. Lu nggak berusaha bangun rumah gitu? Akhirnya iya. Tapi enggak, di rumah lu itu posisinya ada siapa? Ada nyokap Ada bokap nggak? orang tua ada. Yang pasti udah pada tidur kan? Udah pada tidur, Iya, pasti pasti jam udah segitu. tidur. Saya kira yatim lu. Lah. Udah, akhirnya gue bangunin bokap. Ya bodohnya ya gue cuma bilang, bapak bangun udah maling. Itu buat ngurusin hati gue yang kosong aja. Lu nggak mau kau bilang ada setan tuh gitu? Iya, mau jelasin detail gitu ya. Iya, capek juga. Cuman bilang, kayaknya tadi ada maling deh. Coba kita lihat. Ya udah pas gue lihat
gue lebih yakinin lagi tuh untuk kedua kalinya gue ngeliat pohon itu. Sambil dia juga ngeliat situasi aman atau enggak, gue juga ngeliat pohon yang tadi gue liat gerak itu. Apa? Fine aja, semua kayak biasa. Emang tapi yang gue nggak tahu ini relate sama yang tadi gue boncengin itu. Takutnya ya gue mikirnya ngikut kali. Emang itu kejadiannya jelang berapa hari? Dari lu? Sebulan. Enggak sih, enggak. Kalau menurut gue sih enggak Begitu relate. Kalau relate, Cuman kalau memang pas- Nggak gangguan tahu dari nggak tahu gangguan. relate atau enggak, tapi ya waktunya berdekatan sih. Berdekatan. Ya nggak bisa dibilang nyambung atau enggak, ya nggak tahu juga. Tapi memang waktunya dari yang boncengan itu sampai yang kejadian hordeng ini tuh ya cuma sebulan lah. Setelah sebulan ya. Kalau gue sih feelingnya kayak di kejadian hordeng ini cuman gangguan dari ya Sekitar entah, kamar lu. iya di gangguan di entah itu apa, kita kan nggak tahu juga ya. Kalau Iya. menurut gua. Oh yang lain gitu maksudnya. Gangguan di sekitar situ, bukan yang di motor itu ngikut. yang bisa jadi angin apa gimana ya kan. Gue sih kalau Kalau orang yang enggak, positif gua nggak. thinking. Iya kalau orang yang positif. Iya. Tapi ya cukup creepy lah dari denger yang suara jalan-jalan Kalau gue itu. sih, kalau gue jadi dia angin dah itu kalau gue mikirnya gitu ya. Tapi kalau dibilang angin, nggak ada jejak bekas si pohon itu Tapi masih dari goyang. dari kejadian sebelum dia diboncengin itu sebelum-sebelumnya belum pernah kejadian kan ada kayak gini-gini gitu yang Enggak. hoarding. Nggak ada. Makanya anehnya di situ doang. Iya kalau misalnya Menurut gua. angin, Tapi pasti memang kayak kalau gitu, misalkan ya kalau sebelum kejadian ini ya dari dulu ya paling suara-suara srek itu ada. oh Itu ada. tapi nggak sampai ke Tapi nggak sampai saya Separah. Berarti lu nggak pernah ngalamin juga dong suara srek-srek ini? Iya, Sebelumnya? udah, iya. Oh, tapi cuman nggak separah ini ya? Tapi ya gua anggap ya udahlah. Ya udahlah. Mungkin dia lagi lewat. Kalau misalkan gua mikirnya paling ya orang kali lewat jalannya nyeret. Gitu. Tapi memang suara sama kayak gitu. Iya. Tapi kalau yang dulu yang nyeret doang ya lama-lama hilang. Oh, Tapi tapi lu nggak gubris? enggak Hmm. karena posisi juga kan tidurnya lagi masih berdua Iya. sama Abang. abang kan, jadinya ya ketika gua takut ya ada abang gua. tapi abang lu nggak bangun, Enggak, biasanya cuman lu aja. ya dia fine Lu nggak berusaha bangunin dia? kalau untuk suara-suara ya enggak udah karena ya gua ada yang udah ada teman gitu. Oh cuman buat tenangin hati Iya, aja. iya. Gitu. Oh gua ada teman kok gitu. Oh, oke. Paling gitu dong. Iya lumayan sih. Itu juga. Asik kan. Iya Asik asli dong. parah. Kalau jadi gue mau kabur Tapi lu sampai sekarang tidur lampu masih keadaan nyala? sampai sekarang gitu. Sampai sekarang, efeknya. maksud gua. Nggak berani mati. Enggak dong. Oh enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Karena sekarang juga kan gua udah nikah kan. Iya, Ini iya. takut kelihatan takut aja depan kita. Dan justru malah kayaknya dia yang ngatin gua. Tapi Ya, ada lagi ngeri- nih sih. ngeri juga sih Banyak. kejadian-kejadian. Gua tuh sampai nyatet loh. Saking apa ya? Saking Wah, banyak. udah niat sekali nih ya. Ini sekali Anda. Gua saking banyak nih sampai tuh gua inget kapan ini kejadiannya tuh sampai gua rutin yang bener-bener gua lihat sama yang bener-bener kayak cuman suara-suara gitu kayak bener ketawain itu Oh. udah Sering. mendarah daging lah. Wah, ngeri banget lu. Jangan Ya, terus. Kalau mimpi ada lagi ntar mimpi lebih asik lagi. Mimpi lebih asik lagi. Lebih asik mimpinya daripada yang gua lihat.